Shalom Bapak Ibu. Seperti biasa, mari beri jabat tangan kanan kiri muka belakang. Katakan damai sejahtera bagimu. Kali pertama ibadah keluarga di tahun 2023. Dan puji Tuhan, sampai sekarang kita dalam keadaan sehat dan baik. Saya berpikir karena ini kali pertama orang kangen ibadah keluarga, pasti gereja ini penuh. Puji Tuhan nggak penuh ya, karena masih agak longgar jadi nggak terlalu berdesakan. Selalu ada hal positif dari semua yang kita lihat. Bapak Ibu, 5 roti dan 2 ikan sudah sering saudara dengar. Saya mau ajak saudara melihat beberapa perspektif. Untuk sebentar kita hubungkan dengan tema dari GPIB Tuhan memulihkan, tapi juga dalam rangka perspektif ke depan, Bapak Ibu dan saya akan mengisi tanggung jawab pelayanan bergereja di tahun 2023 ini. Filipus bilang begini ketika Tuhan Yesus bilang, ada enggak toko roti di sini buat kasih makan mereka? Lalu Filipus bilang di ayat yang sebelum kita baca itu ada. Ini uang 200 dinar pun tidak mampu. Kalau di kurs sekarang Bapak Ibu, uang 200 dinar Kuwait sekarang, nanti di googling akan ada situ. Itu sekitar hampir 10 juta, 9.800.000. Itu kalau pakai kurs Kuwait, dinarnya Kuwait. Tapi kalau pakai kurs 1 dinar itu sama dengan upah pekerja sehari. Jakarta punya upah pekerja sehari berapa? Ada 150? Oke, 150.000 kalikan dong 200 berapa ya? Kira-kira itu nilainya. Berapa? 30 juta. Atau 3 juta? 3 juta? 3 juta doang. Dikit amat. 150 kali 200. Iya kah? 150 kali 200. Matematikku payah. Iya, kok 3 juta sih? 30 juta. Bapak Ibu bisa bayangkan 30 juta untuk kasih makan 5.000 orang. Panitia Natal kemarin anggarkan, ini kemarin apa? Natal kemarin anggarkan berapa ya? Kita bisa hitung-hitungan banding-bandingkan, semakan sekenyang-kenyangnya. Lalu Filipus menyampaikan pernyataan yang menarik, jadi saya pikir, wow, memberi makan 5.000 orang ternyata pekerjaan yang tidak mudah. Lalu Andreas, ada tokoh satu lagi yang menarik perhatian saya, Andreas. Dia bilang begini, di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Jadi peristiwa memberi makan 5.000 orang ini ada di 4 Injil. Yesus bukan memberi makan baru sekali ya, banyak orang itu. Ada juga yang versi 4.000. Tapi khusus 5.000 ini hanya Yohanes yang paling detail. Ternyata yang punya itu, modal awal itu adalah seorang anak. Dan kalau 5 roti dan 2 ikan itu Bapak Ibu setara dengan kemungkinan besar digunakan oleh anak itu bersama mamanya dan papanya. 5 roti dan 2 ikan, mereka udah bawa bekal karena tahu mau dengar khotbah pasti lama dan jauh dari rumah mereka bawa. Yang menarik perhatian saya adalah anak itu memberikan tanpa perlawanan. Apakah kemungkinan besar itu kenalan Andreas? Saya tidak tahu. Tapi saya nggak fokus itu. Anak itu menyerahkannya. Dan ketika dia menyerahkannya, sesuatu terjadi. Yesus mengangkatnya, mengucapkan berkat, bla bla bla. Lalu kemudian 5.000 itu kenyang dari pecahan-pecahan roti itu, bahkan sisanya 12 bakul. Jumlah yang hadir itu 5.000 orang laki-laki tok. Kenapa hanya sebut laki-laki? Bukan karena PKP nggak ada di situ, bukan. Karena sistem patriarkal. Sistem patriarkal itu sistem yang bicara soal laki-laki sebagai yang paling hebat lah. Pokoknya maka yang dihitung itu kepalanya laki-laki. Laki-laki yang disebut 5.000, dan saya yakin paling tidak ada perempuan, paling tidak ada anak-anak. Maka kalau logikanya bermain, dugaan saya yang diberi makan itu adalah 5.000 kali 3. Karena baru dihitung 5.000 laki-laki, berarti 5.000 kali 3, saudara bisa bayangkan berarti 30 juta untuk kasih makan 15.000 orang, memang nggak cukup.
apalagi pakai kurs Kuwait tadi nggak cukup. Dan sesuatu yang menarik sama digali bahwa tidak ada solusi, yang ada adalah bukan solusi tapi tanda tanya besar, 5.000 roti dan 2 ikan. Oke, ini catatan pertama. Yang kedua, sudah pasti 5 roti dan 2 ikan itu tidak memberi manfaat, tetapi menjadi berguna, bahkan ada saldo ketika itu diserahkan dulu kepada Yesus. Saya ulangi, 5 roti dan 2 ikan itu tidak ada faedah, justru itu seperti mengejek, itu logika terbalik, tidak mungkin. Tapi menjadi mungkin dan menjadi sesuatu yang besar ketika lebih dulu diserahkan kepada Yesus. Mudah-mudahan saudara tangkap maksud saya, bahwa hal yang kecil, hal yang tidak berguna, hal yang tak berfaedah itu, ketika diserahkan kepada Allah, itu menjadi sesuatu yang besar dan berguna. Saya tertarik untuk bilang begini, bahwa andai kata mereka berupaya tanpa melibatkan Yesus di situ, nggak mungkin. Udah petang, tidak ada toko yang buka, maka solusi terbaik adalah menyerahkannya kepada Tuhan. Asik. Jadi masalah yang besar itu, tanggung jawab proyek yang besar dengan modal yang sangat minim itu diserahkan kepada Tuhan, menjadi sesuatu yang besar dan berhasil. Ini hal yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, di balik kisah ini kita jarang menyinggung isi hati Tuhan Yesus di kisah ini. Mohon maaf, menurut saya kisah ini justru membawa luka seorang pemberi makan 5.000 orang itu. Mengapa, Bapak Ibu? Waktu dorang saksikan 12 bakul masih sisa, sementara 5.000 kali 3 sudah kenyang, mereka langsung bilang, ini bukan orang biasa. Itu ada di ayat yang ke-14. Dia adalah benar-benar nabi yang melakukan mujizat. Reaksi paling pertama yang mereka buat adalah, selain mengagungkan dia, adalah menariknya untuk kemudian mengajak dia memenuhi fungsi jabatan mesianis. Mesiah itu yang diurapi, ada 3 jabatan, nabi, imam, dan raja. Fungsi terakhir mereka mau giring, paksa dia untuk menjadi raja. Oke? Ketika mereka melihat keajaiban yang luar biasa, mereka langsung mengidentifikasi pribadi ini. Pribadi ini besar, pribadi ini agung, dia layak ditinggikan, dia bisa memerintah kita. Saya ulangi, ketika mereka lihat sesuatu yang besar, hal yang ajaib dibuat oleh Yesus, wah, Yesus diagungkan luar biasa. Oke? Sayangnya Bapak Ibu, kalau saya paksa tadi baca lebih lanjut, kita akan kehabisan waktu. Nanti Bapak Ibu baca di rumah ya, ayat 16 terus ke bawah sampai habis roti hidup. Itu satu rangkaian. Sampai Yesus harus lari, menghilang, dia kemudian pergi berjalan di atas air, melintas supaya orang nggak kejar. Setelah sampai itu mereka lagi masih cari. Ketika mereka cari, bilang, hai, dengarkan, akulah roti hidup. Diajarin bla bla bla, tersinggung. Bagaimana mungkin kau sebut kau roti hidup? Memangnya kau setara Musa? Lah, tadi mereka agungkan, tadi mereka muliakan, tadi mereka mau giring dia untuk jadi raja. Nanti baca sampai ayat 25 sampai ayat yang ke-59, masih pasal yang sama. Dibuang, tinggal berapa orang? Tinggal murid-murid. Sisanya kemana yang dikasih makan 5.000 kali 3 itu? Hilang. Kenapa? Karena udah nggak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Kami agungkan dia karena kami butuh. Kami agungkan dia karena kami lihat mujizat. Tapi ketika dia tidak mau jadi raja dan dia bicara soal Musa dan melampaui Musa yang kasih makan kami roti mana, dan dia mengaku dia roti hidup, no, dia orang yang tidak tepat. Tidak sesuai dengan mau kami, maka dia bukan yang tepat untuk diagungkan. Poin ketiga bilang begini, berapa banyak orang ketika rasa dipuaskan, pengagungan dan glory bagi Tuhan terjadi, tapi ketika masuk ke sesuatu di mana nalarnya tidak nyampe, apa yang diharapkan tidak sesuai, acap kali Tuhan tidak jadi ditinggikan, malah pakai tanda tanya dan bertanya, di mana engkau ketika aku butuhkan? Berapa banyak orang mengagungkan Allah ketika dibutuhkan, lalu kemudian meninggalkannya ketika tidak dibutuhkan. Ini kondisi yang terjadi pada bacaan kita. Oke, saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan baik kita. Nah, sekarang bagaimana kita dekati teks ini dengan tema GPIB, Tuhan memulihkan. Saya lagi bertanya, penasaran, buka buku tafsir nggak dapat. Siapa nama anak itu ya? Iya loh.
Siapa punya anak itu? Kok baik banget loh, murah hati banget. Akhirnya saya mengatakan, orang ini namanya no name. Dia punya nama no name. Si no name ini jadi alat Tuhan untuk memulihkan perut kosong yang lapar itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu tangkap maksud saya. Si no name ini tokoh kecil yang dengan sengaja disembunyikan identitasnya oleh Yohanes adalah pribadi yang jadi alat Tuhan untuk memulihkan 5.000 kali 3 yang keroncongan dan kelaparan. Apa maksudnya? Tuhan memulihkan, tapi Tuhan memakai kesediaan, kemurahhatian, dan kerelaan tangan kecil itu menyerahkan 5 roti dan 2 ikan yang padahal makanan mereka sekeluarga. Betul Tuhan memulihkan, tapi acap kali dia tidak turun tangan langsung. Dia bisa pakai tangan kecil Bapak Ibu untuk jadi alatnya supaya orang lain dipulihkan. 2023 di giat pelayanan kita, saya mau ajak pada titik ini. Kalau kita mau hitung dengan nalar 200 dinar, ada ibu bendahara kita, ada nggak, hadir nggak? Dan berpikir tentang target-target tahun kita, tanggal 1 Maret 1 April akan ketok program baru Bapak Ibu. Dengan kalau mau pakai gayanya Filipus, dia bicara soal duit dan bukan upaya dan kegiatan. Orientasinya adalah dana dan bukan program. Kan memberi makan 5.000 itu orang proyek toh, program. Kalau yang dimulai adalah soal apakah dana cukup, program bisa jalan, nggak jadi nih cerita. Saya mau katakan hal kedua ini untuk gereja Tuhan ini. Gereja ini milik Tuhan, pekerjaan ini milik Tuhan. 2023 kita akan garap program-program besar yang tidak masuk di akal sekalipun. Aku berani di YouTube mau bilang begini, yang tidak masuk di akal sekalipun. Karena memang nggak masuk di akal memberi makan 5.000 orang kali 3. Tapi jadi mungkin ketika semuanya terlebih dahulu diserahkan kepada Tuhan. Karis harus punya mimpi besar untuk hal-hal yang tidak masuk di akal sekalipun. Orientasi pertama ketika mengerjakan sesuatu bukan berapa duit kita. 200 dinar enggak cukup Tuhan, bukan. Oke, mari kita bergerak. Kita mulai dengan gerakan pertama. Serahkan dulu yang cuma 5 roti 2 ikan itu kepada Tuhan. Ini nggak boleh di YouTube, makanya saya mau matikan dulu. Matikan doa. Sudah saya nyalakan mic. Dan itu PR besar Bapak Ibu. Itu impossible Bapak Ibu. Mengingat di sana juga udah persis sama kegiatannya dengan kita di sini. Maka ke depan pasti akan ada pergesekan dan benturan. Maka ada mimpi beberapa orang, kami sudah rembuk, tapi belum boleh dieksekusi. Lembaga ini harus menyetujuinya. Saya lagi menunggu apakah orientasi kita 200 dinar atau proyek impossible itu. Menarik nih. Dan bagi saya pembukaan, makanya saya pilih teks ini untuk mengatakan tidak ada perkara yang mustahil kalau kita sehati
dan bergerak untuk menyerahkan dulu kepada Tuhan. Amin. Saya senang Bapak Ibu bilang amin. Berarti kita sepakat paling tidak untuk mendoakan dulu. Doakan dulu, serahkan ke Tuhan kan berarti doakan dulu. Yang ketiga Bapak Ibu, untuk kita bawa pulang. Kiranya Tuhan Yesus di 2023 akan tetap menjadi Tuhan dan Juru Selamat Bapak Ibu. Kiranya Yesus Kristus di tahun 2023 dan seterusnya ini tetap saudara agungkan. Kendati pun mungkin apa yang saudara harapkan tidak sama terjadi di kondisi real dan kenyataan. Kalau ia membuat 5 roti dan 2 ikan itu, diagungkanlah dia. Maka ketika kemudian dia menyatakan sesuatu bahwa akulah roti hidup, kiranya kita tidak seperti para Yahudi ini yang menolaknya. Kalaupun kenyataannya tidak sama dengan apa yang kita harapkan, bagi saya Yesus Kristus tetap Tuhan dan Juru Selamat. Karena 2023 pun gereja ini masih misteri. Perhadapan kita tidak tahu. Perjalanan ke depan mau jadi apa gereja ini, kita belum tahu. Apakah ini sesuai dengan yang diharapkan atau tidak? Pengagungan kepada Tuhan tidak berhenti pada kenyataan terpahit sekalipun perjalanan gereja Tuhan ini. Gitu. Jadi bagi saya, kita belajar dari kisah-kisah menarik seperti ini. Tadi terakhir ya, ini terakhir sekali. Tuhan bikin mujizat, mereka agungkan. Lalu Yesus membuka selubung untuk menunjukkan kemuliaannya, ini Epifani, menunjukkan kemuliaannya, dorang tolak. Ini maunya apa? Melukai Tuhan. Saya nggak tahu apa rasanya hati Kristus waktu kisah ini terjadi. Waktu pandemi, gereja ditutup. Kita rindu bergereja. Gereja dibuka, lebih memilih online. Saya nggak tahu mau kita apa di hadapan Tuhan. Gitu loh. Itu jadi pertanyaan menarik loh untuk direnungkan. Termasuk di malam ini. Pesadiki yang datang, ngoni yang online bertobatlah datang ke sini nah ibadah. Ini tahun pertama kali pertama. Bapak Ibu, segala hal yang Bapak Ibu harapkan dan inginkan bisa menjadi pegangan iman untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Namun tidak semua itu berjalan sesuai apa yang mau kita, tapi berlaku sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Apapun itu, biar Tuhan tetap ditinggikan. Mari manfaatkan kesempatan ketika gereja sudah dibuka, PPKM sudah betul kan? Sudah di. Mari penuhi gereja ini. YouTube akan tetap ada Bapak Ibu. Bagi saya, Karis menjadi alat Tuhan untuk warga jemaat yang bukan GPIB Karis. Maka YouTube harus dibuka terus. Tapi khusus GPIB Karis, disinilah tempatnya. Marilah tetap beribadah supaya gereja Mega ini tidak sepi. Sayang loh, tempat lain susah sekali dapat izin. Tapi hari apa kemarin tuh Pak Ndolu, Bu Arwan, kita wow, lampu hijau banget. Besok Tuhan sayang, Tuhan izinkan kami akan ke FKUB dan berjumpa, dan secari kertas akan kami dapat lagi. Itu kemurahan Tuhan. Udah begini model, jangan sampai gereja ini sepi. Tuhan berkati Bapak Ibu, selamat menjalankan program kerja kegiatan terjadwal 2023 ini. Tidak ada yang mustahil. Haleluya, amin.